Kembali lagi di channel Max Movie. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap kancut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe lah dan nyalain kelontongnya. Kita lanjutkan lagi pembahasan BTTA Season 5 episode 129 cuy. Langsung saja ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut saat semua orang yang sedang cemas akan keadaan Shoyan di alam bintang. Pada saat ini kecemasan terlihat di wajah Xian yang sangat dalam. Sebelumnya Xian melihat segel naga di tangan Xian yang masih baik-baik saja. Seharusnya saat ini Shoyan di alam bintang tidak menemui sebuah masalah. Pada saat ini Xuan Kongzi dan Xuanyi kembali memperkuat segel alam bintang. Namun pada saat yang sama lonjakan api ungu hitam yang sangat kuat dari alam bintang mengeluarkan hembusan api yang begitu sangat panas. Di sisi lain ekspresi Xuan Kongzi dan yang lainnya terkejut saat ini. Xuan Kongzi yang melihat kejadian ini memasang wajah yang sangat cemas. Sampai-sampai ia tidak tahan untuk menghadapinya. Namun tepat ketika tiga pemimpin menarapil akan membuat sebuah formasi penutupan, tiba-tiba saja formasi yang terhubung ke alam bintang tiba-tiba saja bergetar. Dan tiba-tiba saja sosok seseorang muncul dari alam bintang tersebut dengan api 3000 burning flame yang terlihat jinak sekarang. Yah, sosok tersebut adalah Shoyan. Tatapan semua orang terkejut bukan main. Mereka tidak percaya bahwa Shoyan sebenarnya masih hidup sekian lamanya. Trio Xuan Kongzi tidak bisa mengalihkan pandangan mereka sedikit pun. Xuan Kongzi terkejut sekali lagi saat dia merasakan aura Shoyan yang berbeda dengan sebelumnya. Lantas pun mereka dengan wajah terkejut berkata, "Shoyan, apakah kau telah menaklukkan 3000 api pembakaran?" Shoyan pun hanya mengangguk saat menanggapi perkataan Xuan Kongzi tersebut. Saat ini Xuan Kongzi tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini dirinya sangat kagum akan kehebatan Shoyan. Dia pun bertanya-tanya, apakah ini adalah murid yang ditinggalkan Youchen ini? Bahkan dia tidak pernah menemukan salah satu bibit unggulan yang bisa menaklukkan 3000 burning flame. Saat melihat semua orang, lantas Shoyan pun meminta maaf karena membuat semua orang khawatir dengan dirinya. Saat ini Xian, Tianhuo dan juga yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Shoyan dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi lain yang membuat mereka takjub saat ini adalah perihal tentang kultivasi Shoyan saat ini. Mereka menyadari saat ini bahwa pelatihan Shoyan bukanlah sangat mengerikan. Dalam waktu hanya beberapa bulan saja dia telah menembus level bintang 9 dosong. Jika situasi ini terus berlanjut, maka tentu saja tidak akan sulit baginya untuk menembus Elite Dozun. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan yang diinginkannya, Shoyan mengepalkan tangannya saat dirinya menatap ke arah langit dengan tatapan yang kejam. Saat kemudian ia berkata, mungkin saat ini sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Singkat cerita, keesokan harinya saat ini terlihat Xuan Kongzi yang sedang berkata kepada Shoyan, dari informasi yang aku peroleh, bahwa Aula Jiwa telah menyusun rencana untuk memindahkan tempat Youchen dikurung. Namun karena adanya acara di Menarapil, perpindahan itu mereka tunda sementara waktu. Namun dalam setengah tahun ini, mereka sudah berhasil memindahkan gurumu dari kota Ming wilayah barat. Shoyan saat ini berkata dengan wajah dingin, lantas di manakah mereka memenjarakan guru sekarang? Sementara itu Xuanyi berkata, sebelumnya kami telah mendengar beberapa petunjuk, namun belum dikonfirmasi dengan jelas, dan masih membutuhkan informasi yang cukup lengkap untuk saat ini, yang saat ini telah kami sebarkan. Namun kau saat ini tidak perlu cemas. Saat ini Xuan Kongzi kembali berkata, Shoyan, kau tidak perlu khawatir saat ini. Kekuatan Youchen sangatlah dibutuhkan oleh Aula Jiwa. Maka mereka tidak akan membunuhnya dengan mudah. Namun setelah kami mengumpulkan semua informasinya, mungkin kau harus mengandalkan kekuatanmu untuk bertempur melawan Aula Jiwa. Saat ini Shoyan hanya mengangguk dengan tekad kuat di matanya. Sesaat kemudian dia melihat giok di tangannya yang diberikan Feng Shunse pada waktu itu. Mungkin saat ini giok ini sebentar lagi akan berguna. Dengan bantuan Feng Shunse, rekan dan juga kekuatan yang cukup besar, nantinya akan lebih dari cukup untuk menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa. Singkatnya setelah membicarakan dengan tiga tetua Menarapil, lantas saat ini Shoyan kembali ke kediaman klan Ye. Pada saat ini Shoyan bertanya kepada Xian,
apakah ada sesuatu hal yang terjadi selama beberapa bulan ini? Zoe-Xian dengan mengangguk berkata bahwa sebelumnya Yezong telah kembali dengan Xinlan. Pada saat itu ada sesuatu hal yang paling mengganjal, yaitu Sekte Xuan yang mendalam berulang kali telah datang ke Pil Tower. Mereka berkata bahwa tuan mudanya dan juga dua sesepuhnya telah hilang saat menuju ke alam Pil tempo lalu. Mereka semua mengira bahwa kaulah yang menyebabkan mereka semua menghilang. Namun pada saat itu Cao Ying berkata kepada mereka bahwa Chen Xian dan dua sesepuhnya menghilang adalah ulah dari Mugu. Namun aku masih bisa melihat dengan jelas bahwa mereka sangatlah membencimu. Jika saja mereka sampai mendengar kau telah berhasil keluar dari alam bintang dengan selamat, mungkin saja mereka pasti akan datang untuk kembali mencarimu. Saat Xiaoyan mendengarkan hal tersebut, senyum dingin terlintas di wajahnya dengan terlihat ketidakpeduliannya dengan masalah ini. Dia berpikir jika saja orang-orang itu kembali datang dan mencari masalah dengannya, maka ada harga yang harus mereka tanggung. Lantas Xiaoyan saat ini sedikit terkejut saat dirinya mengamati Zoe-Xian. Saat dia berkata, sepertinya auramu sekarang menjadi lebih kuat pada saat terakhir kita bertemu. Namun berbeda dengan halnya Yao Tianhuo, justru sebaliknya, dia merasa bahwa kultivasi menaikkan bintang dengan tubuh barunya saat ini tampaknya memiliki sebuah kesulitan tersendiri. Xiaoyan lantas menjawabnya, sepertinya itulah belumlah pasti. Jika seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan dengan normal, namun ada sesuatu yang bisa menaikkan kekuatanmu dengan cepat dalam waktu yang cukup singkat ini, yaitu dengan cara mengandalkan pil obat. Xiaoyan lantas berkata kembali, apakah Yao Tianhuo pernah mendengar sebuah pil hijau jamur yang dijelaskan pil ini bisa meningkatkan kekuatan seseorang kembali pada masa puncaknya? Mungkin dengan mengkonsumsi pil obat ini, maka akan membuatmu mencapai kelas Dosun bintang 3 secara cepat. Apa yang disarankan Xiaoyan saat ini cukuplah bagus. Namun pil obat ini adalah pil obat tingkat 8. Selain susah memurnikannya, bahkan seseorang alkemis di tingkat 8 biasa tidak jarang yang pernah berhasil membuatnya. Xiaoyan pada saat ini menangkupkan tangannya saat dia berkata, serahkan masalah ini kepada aku. Mungkin ini juga sebagai ucapan tanda terima kasihku untuk jasamu. Saat ini kita berpindah ke sebuah lokasi aula besar, tepatnya berada di tempat kediaman Sekte Langit yang mendalam. Terlihat saat ini seseorang pria muda yang sedang duduk di tengah kursinya. Pada saat ini tiba-tiba saja seseorang telah menemuinya yang terlihat seseorang tersebut sudah sedikit tua. Yang mungkin dijelaskan sosok tersebut adalah ayah dari Chen Xian, yaitu ketua dari Sekte Xuan yang mendalam yang bernama Chen Tianan. Di dalam novelnya percakapan mereka tidak dijelaskan secara rinci di dalam novel. Namun sepertinya mereka akan bersiap untuk menuntut balas atas kematian anaknya di alam pil. Singkatnya pada saat ini kembali lagi ke tempat Xiaoyan berada. Terlihat Xiaoyan yang sedang bersila dengan sebuah teknik yang akan ia pelajari. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan sebuah gulungan yang berisi 3 keterampilan segel dewa yang tersisa. Seperti apa yang dikatakan Sun Er sebelumnya, bahwasanya segel dewa terbagi menjadi 5 bagian. Jelas pada saat ini dengan kekuatannya, ia mungkin memiliki kualifikasi untuk mempelajari segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Sementara itu Xiaoyan segera menutup matanya saat dirinya terfokus dengan mempelajari segel selanjutnya. Singkatnya 5 hari pun telah berlalu. Dengan periode waktu tersebut Xiaoyan samar-samar sedikit memahami tentang segel pembalik tanah dan juga segel penguburan langit. Namun ketika dia terlalu dalam latihannya, tiba-tiba saja Zoe-Xian datang dengan mengabarkan berita buruk kepada Xiaoyan bahwa di luar manor kota Pil Tower, anggota dari Sekte Xuan telah berkumpul di bawah pimpinan mereka secara langsung. Bertepatan pada saat ini, di luar menara pil komplotan anggota Sekte Xuan yang mendalam benar-benar telah berkumpul dan terlihat ketua mereka yang bernama Chen Tianan. Seketika percakapan pun terjadi pada wajah semua orang yang hadir saat ini. Di sisi lain mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin besar dari Sekte Xuan yang mendalam akan benar-benar datang hanya untuk memberi perhitungan kepada Xiaoyan. Pada saat ini terlihat ketua Qiuling yang telah muncul saat melihat adegan ini. Lantas ketua Qiuling pun berkata bahwa lokasi menara pil bukanlah sebuah tempat seseorang memimpin sebuah pasukan untuk memulai sebuah keributan apalagi sampai melakukan pertarungan. Namun Chen Tianan dengan suara acuh tak acuh lantas berkata bahwa kau tidak perlu menggunakan nama Pil Tower untuk menekanku. Mungkin orang lain takut akan hal ini, namun tidak denganku sendiri. Sebelumnya putraku telah mati terbunuh di tangan Xiaoyan. Lantas Qiuling pun menjawab
Aku sebelumnya telah mengatakan bahwa kau seharusnya mencari Mugu untuk menuntutnya. Chen Tianan pun mendengus dingin. Mugu memanglah harus bertanggung jawab, namun Xiaoyan juga ikut andil dalam masalah ini. Karena itu serahkan Xiaoyan sekarang ini juga. Maka setelah itu aku akan pergi dari tempat ini. Di sisi lain Ketua Qiuling lantas menjawab bahwa sebetulnya kau tidak mempunyai kualifikasi untuk berbicara seperti itu. Namun tepat setelah perkataan Ketua Qiuling terdengar, tiba-tiba seseorang pria muda melangkah ke depan saat dirinya berkata, "Penetua Qiuling benar-benar telah bertindak sedemikian rupa. Benar-benar telah bertindak sedemikian rupa. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Xuan adalah salah satu dari Sekte Langit. Jika bahkan kami tidak bisa membalaskan dendam kepala suku, lantas bagaimana dengan reputasi Sekte Xuan mendalam?" Lantas Qiuling pun menyipitkan matanya dan bertanya, "Lantas kau ini siapa?" Dijelaskan bahwa orang yang berkata tersebut adalah Yi Chen. Mendengarkan hal tersebut sebenarnya Qiuling sedikit berpikir panjang. Namun keterkejutan muncul di matanya saat dia mengingat sesuatu, bahwa dia pernah mendengar seseorang bernama Yi Chen yang cukup terkenal di dataran tengah, bahwa saat ini dia dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin. Bahkan jika seseorang mendengar namanya, maka seketika keberanian orang tersebut akan menghilang. Terlebih lagi dia adalah murid paling menonjol di Sekte Langit yang mendalam. Bahkan para sesepuh di sana harus sopan saat mereka berbicara kepadanya. Dia juga terkenal dari salah satu generasi muda yang berhasil berjalan keluar dari tanah terlarang Sekte Langit yang mendalam, serta telah banyak menemui pembunuhan berdarah selama bertahun-tahun. Dijelaskan telah cukup banyak ahli yang telah mati di tangannya. Lantas saat ini Yi Chen berkata, "Penetua Qiuling, jika kita membicarakan masalah ini sudah dianggap seperti masalah pribadi atau keluarga, maka dari itu Paman Chen mau tidak mau harus membalaskan dendam atas kematian putranya. Bukankah jika Menarapil ikut campur atas masalah ini, itu akan terlihat tidak pantas untuk itu?" Lantas Ketua Qiuling kembali berkata, "Aku akan tegaskan sekali lagi bahwa yang membunuh Chen Xian bukanlah Xiaoyan, namun itu adalah Mugu tua. Kalian semua telah salah orang kali ini." Chen Tianan lantas berkata, "Jika saja putraku tidak terluka parah oleh Xiaoyan, mungkin dia bisa melarikan diri dari tangan Old Mugu. Tidak peduli dengan alasanmu itu, semua masalah ini ada hubungannya dengan Xiaoyan. Maka dari itu Sekte Xuan tidak akan membiarkan masalah tersebut selesai sampai masalah ini telah dituntaskan." Mendengarkan hal tersebut, lantas Qiuling berkata, "Apakah saat ini kau mencoba ingin mengancam Menarapilku?" Mendengarkan itu lantas Yi Chen berkata bahwa Menarapil dan Aula Jiwa telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sedangkan Sekte Xuan kami tidak pernah ikut campur dengan masalah kalian. Jika ada masalah yang tidak terselesaikan, maka kami akan membentuk sebuah aliansi sepihak. Tentu saja itu tidak akan pernah menguntungkan Menarapil milikmu." Saat ini Qiuling terus berusaha menahan mereka. Lantas dia pun kembali berkata, "Bukankah itu sangat tidak pantas untuk menyerang generasi muda kami?" Seketika Chen Tianan tertawa lepas mendengarkan Qiuling yang berbicara. Tidak peduli generasi muda, dendam tetaplah dendam. Jika saja Menarapil tidak menyuruh Xiaoyan keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dirinya akan bersumpah bahwa Menarapil akan kehilangan reputasinya di dataran tengah. Saat ini Yi Chen kembali angkat berbicara. Jika saja Ketua Qiuling saat ini bersikeras tidak dapat melakukannya, Xiaoyan sebagai juara dari generasi muda, apakah dia bersedia menerima tantanganku? Setelah suara itu terdengar, lantas Xiaoyan saat ini tiba-tiba saja muncul. Tidak pikir panjang lantas dia berbicara, "Aku siap menerima tantanganmu."